Hai semua, nama aku Faris. Selamat datang di Psikologi Komunikasi. Selamat menonton. Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang bisa bertindak begitu berbeda dalam situasi yang sama? Atau kenapa pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan cara yang sangat beragam oleh orang lain? Jawabannya ada pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri. Yang pertama, biologis, termasuk kondisi fisik, kesehatan, dan hormon. Misalnya, lapar bisa bikin sulit fokus. Yang kedua, psikologis, termasuk motivasi, persepsi, kepribadian, dan emosi. Contohnya, seseorang dengan kepribadian terbuka cenderung lebih mudah berkomunikasi. Sementara faktor eksternal datang dari lingkungan. Contohnya, keluarga dan teman sebaya, budaya dan norma sosial, pendidikan dan media massa, lingkungan fisik dan ekonomi. Semua ini membentuk cara seseorang menerima dan merespon pesan komunikasi. Selain lingkungan, faktor personal juga punya peran yang besar. Beberapa faktor personal antara lain: yang pertama, faktor biologis, genetika, sistem saraf, dan hormonal. Yang kedua, motif, keingintahuan, harga diri, cinta, pencarian makna hidup. Yang ketiga, sikap, kecenderungan, berpikir, dan bertindak terhadap sesuatu. Yang keempat, emosi, sebagai penggerak, pemberi makna, dan penekan pesan. Yang kelima, kepercayaan, keyakinan akan sesuatu, benar atau salah. Yang keenam, kebiasaan, pola tindakan otomatis. Yang ketujuh, kemauan, dorongan kuat untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor ini memberi warna unik pada setiap individu. 3 konsep penting dalam psikologi komunikasi adalah sikap, minat, dan perilaku. Sikap adalah kecenderungan untuk bereaksi terhadap stimulus secara positif atau negatif. Sikap juga punya 3 komponen. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan, kedua afektif atau perasaan, ketiga konatif atau kecenderungan bertindak. Sikap terbentuk lewat pengalaman dan proses belajar. Yang kedua, minat atau interest. Minat adalah ketertarikan dan keinginan terhadap sesuatu. Muncul dari dalam diri dan didorong rasa senang. Minat bisa tumbuh dari faktor internal seperti motivasi, persepsi, dan pengalaman, serta faktor eksternal, lingkungan, budaya, dan teman. Yang ketiga, perilaku atau behavior. Perilaku adalah ekspresi nyata dari sikap dan minat. Sikap dan minat yang kuat akan mendorong seseorang bertindak sesuai keyakinannya. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam dunia komunikasi. Misalnya,
dalam komunikasi politik. Generasi muda lebih mudah terpengaruh gaya bahasa santai di media sosial ketimbang pidato formal. Yang kedua, dalam pemasaran, iklan sering memanfaatkan emosi seperti takut ketinggalan tren untuk mendorong perilaku konsumtif. Yang ketiga, dalam pendidikan, guru dapat menyesuaikan gaya mengajar dengan motif, sikap, dan minat siswa agar pesan lebih mudah diterima. Dalam psikologi komunikasi juga ada loh menurut para ahli. Yang pertama, menurut Skinner bilang perilaku manusia itu hasil kebiasaan. Kalau kita dapat hadiah atau respon positif dari suatu tindakan, kita cenderung ngulangi lagi. Misalnya, kalau setiap kali kamu ngepost konten lucu dapat banyak like, kemungkinan besar kamu bakal terus bikin konten serupa. Yang kedua, menurut Sigmund Freud percaya banyak perilaku kita dipengaruhi dorongan bawah sadar. Jadi, kadang kita bereaksi bukan karena mikir panjang, tapi karena emosi dan keinginan yang tersembunyi. Contohnya, seseorang marah besar padahal masalahnya kecil. Mungkin ada perasaan terpendam yang belum terselesaikan. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow. Maslow punya teori tangga kebutuhan. Katanya, orang bertindak sesuai kebutuhan yang lagi dominan. Kalau lapar, fokusnya makan dulu. Tapi kalau udah kenyang dan aman, baru deh mikirin dihargai atau aktualisasi diri. Nah, cara kita berkomunikasi juga dipengaruhi posisi kita di tangga itu. Jadi, perilaku manusia dalam komunikasi bukanlah sesuatu yang acak. Ia terbentuk dari interaksi antara faktor internal, eksternal, dan personal, serta sikap dan minat yang berkembang melalui pengalaman. Dengan memahami psikologi perilaku manusia, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif, baik sebagai guru, pemasar, pemimpin, atau teman sehari-hari. Kesimpulannya, dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa perilaku manusia dalam komunikasi bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari dalam diri seperti emosi, kepribadian, dan motivasi, hingga faktor luar seperti keluarga, lingkungan sosial, budaya, dan media. Semua faktor itu saling berinteraksi dan membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan merespon pesan yang diterimanya. Jadi, memahami psikologi perilaku manusia bukan hanya penting, tapi juga menjadi kunci untuk menjadi komunikator yang cerdas dan berpengaruh. Setelah menonton video animasi ini, semoga bermanfaat bagi kalian ya teman-teman. Terima kasih. Created using Powtoon.